Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mau datang menyembah-Mu. Dengan lutut berteluh Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Terima kasih Yesus. Dengan tubuh yang hancur Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk Kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Kasih-Mu termegah, kasih-Mu terbesar. Hanya Kau Yesus, kasih-Mu bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu.
pengorbanan-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan cinta-Mu. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih mulia daripada pengorbanan-Mu buat hidup kami. Dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu? Dengan apa kami mau balas kasih-Mu selain dari rasa syukur dan sembah kami? Yesus, terima kasih. Kami mau nyatakan rasa cinta kami, Tuhan. Kami mau nyatakan rasa syukur dari hati kami. Biar nyanyian ini jadi pujian dalam hati kami. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah. Betapa ku mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar semakin dalam lagi memahami apa sebetulnya memikul salib tersebut. Kita tahu bahwa sebetulnya memikul salib itu merupakan satu kesatuan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24 itu, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ini tidak bisa dipisah. Mengikut Yesus, ya memikul salib, ya menyangkal diri. Menyangkal diri, ya memikul salib, ya mengikut Yesus. Jadi dia berbicara mengenai satu kesatuan sebetulnya. Nah, mari saat ini kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Bagaimana sih suatu pengikutan tersebut? Apa yang terjadi dengan seorang yang mengikut seseorang? Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kita baca ayat yang ke-19 mulai. 1
Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana Elisa mengikut Elia. Dan pengikutannya ini adalah pengikutan total sebetulnya. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi sesuatu yang total. Pertama-tama karena konsep pengikutan pada seorang nabi pada saat itu adalah pengikutan secara total, menyeluruh. Elisa dalam hal ini menjadi, bisa disebut juga sebagai anak nabi. Dia akan selalu hidup bersama dengan gurunya, yaitu nabi. Dalam hal ini adalah Elia. Tinggal bersama dengan dia, mengikuti Elia kemanapun dia pergi, dan dia nantinya akan melanjutkan tugas kenabian tersebut. Nah, itulah sebabnya dikatakan ini adalah pengikutan yang total. Jadi mereka betul-betul mengikuti gurunya tersebut. Dan yang kedua, kita lihat dari sini bagaimana Elisa yang sebelumnya adalah bisa dikatakan petani, dikatakan tadi dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Di sini kita lihat bahwa Elisa ini bukan orang yang tidak punya apa-apa. 12 pasang lembu. Berarti Elisa ini bisa dikatakan seorang yang mempunyai pekerjaan tetap, dan bahkan bisa jadi dia adalah pemilik, owner. Bila dengan demikian halnya berarti dia adalah seorang yang cukup berada. Itu terlihat dari nanti ketika dia mengambil lembunya tersebut dan kemudian dijadikan hidangan, memasaknya. Akan tetapi ketika dia mengikut Elia, maka semuanya itu ditinggal begitu saja. Tadi dia katakan kepada Elia, baiklah aku pulang dulu untuk mencium ayah ibuku. Berpamitan kepada mereka bahwa mulai saat itu Elisa akan menjadi murid nabi atau anak nabi
yang selalu akan mengikuti Nabi Elia. Dan kita lihat ketika Elisa tadi mengambil pasangan lembu itu dan kemudian menyembelihnya, dan kemudian bajak yang digunakan untuk membajak tersebut, kayunya itu dijadikan kayu bakar. Oh, ini ekstrim sekali. Lembu yang dipakai untuk membajak sawah dipotong untuk dimakan bersama-sama, kemudian kayu bajaknya dijadikan kayu api. Ini berarti suatu pemutusan total dengan kehidupan yang lama, di mana Elisa sebelumnya adalah seorang petani, tapi setelah itu dia berubah total menjadi murid Nabi, anak Nabi yang akan menjadi Nabi. Dan kita tahu selanjutnya bagaimana Elisa dipakai oleh Tuhan sebagai Nabi, ya, untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, penyampai pesan Tuhan kepada banyak orang, khususnya Raja Israel. Bagaimana Elisa memperingatkan, bagaimana Elisa menyampaikan pesan Tuhan dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ini kira-kira gambaran pengikutan tersebut. Jadi kita lihat sebagaimana Elisa mengikut Elia. Begitu juga ketika Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengikut aku, berarti harus ada pemutusan total dengan kehidupan yang lama. Kita tidak bisa menjadi pengikut Yesus, ya pengikut yang lain. Kita tidak mungkin mengikuti Yesus sementara masih ya ikut-ikut yang lain. Sebagaimana Elisa ini, dia mengikut Elia total. Hubungan dengan yang lalu diputuskan sama sekali. Sudah tidak ada lagi jembatan kepada kehidupan yang lama. Andai kata masih ada lembunya, bajaknya, mungkin juga kadang-kadang Elisa berpikir, saya tak membajak lagi lah, dan seterusnya. Tapi karena semuanya lembunya sudah dipotong, kayu bajaknya sudah dijadikan kayu api, sudah tidak ada lagi. Terputus betul. Nah, inilah mengikut Yesus tersebut. Total. Hanya khusus mengikut Yesus saja. Bukan yang lain-lain. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini seringkali masih banyak, termasuk orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus, tapi juga pengikut yang lain. Yang ikut Yesus, yang ikut ini, ya itu, dan seterusnya. Tuhan mau total putus hubungan dengan yang lama dan betul-betul mengiring Yesus. Elisa
ketika dia mengikut gurunya atau Elia, dia akan melakukan apa saja seperti yang diajarkan oleh gurunya. Bahkan apa yang dimakan oleh Elisa juga ya sama dengan apa yang dimakan Elia. Kalau dulu mungkin si Elisa punya banyak supply dalam dirinya, tetapi sekarang dia mengikut Elia. Memang kita melihat ini bukan sesuatu yang mudah, dan ini tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Karena suatu pengikutan itu bukan main-main. Itulah sebabnya mari saat ini kita pahami betul bagaimana sebetulnya mengikut Yesus tersebut. Sudah tidak ada kesempatan untuk bermain-main lagi. Harus serius mengikut Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan dalam mengikut Yesus itu harus memikul salib dan menyangkal diri. Sebagaimana Elisa ini tadi. Ketika dia mengikut Elia, dia sudah tidak lagi memikirkan hal yang lain-lain. Akunya sudah disangkal, self-denying, cuma mengikut saja. Bahkan kadang-kadang sudah tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa dicegah lagi. Nanti kalau kita lihat bagaimana ketika Elisa hendak diangkat naik ke surga, Elisa tidak mau berpisah sama sekali dari Elia. Kemanapun juga diikuti. Walaupun orang-orang lain mengatakan, sudahlah Elisa, sudahlah. Elia pun juga mengatakan, sudah kamu di sini aja, aku akan ke sana. Oh, enggak bisa. Aku akan terus mengikuti engkau sampai akhir. Sampai ketika Elia terangkat naik ke surga. Nah, inilah saudara sekalian, mengikut tersebut, menyangkal diri, self-denying. Elisa bisa saja mengatakan, oh ya sudahlah Elia mau enggak ada, mau pergi, ya sudahlah. Aku kan tetap aku kan tetap Elisa. Ya sudah, bye-bye. Oh tidak. Seorang yang mengikut, terutama dalam pengertian mengikut Yesus, akan terus mengikuti sampai akhir. Self-denying. Inilah yang disebut sebagai memikul salib. Itulah sebabnya sayang sekali seringkali hal mengenai memikul salib ini disalah mengertikan. Memang salib itu memang sarana penyiksaan bagi orang-orang yang dihukum dan sebagainya. Memang betul pada masa itu. Tapi Tuhan Yesus bukan menekankan pada masalah hukuman atau penyiksaannya. Tapi dibalik dari orang-orang yang mikul salib tersebut, orang yang disiksa dan dihukum dan sebagainya, itu ada suatu status tertentu, keadaan di mana orang ini sudah tidak lagi
mempunyai self lagi. Harga diri yang seringkali dipertahankan oleh manusia. Kalau ikut Yesus memikul salib, berarti kita tidak lagi mempertahankan apa itu harga diri. Karena yang berharga itu bukan lagi dirinya, tapi Yesusnya. Kita cuma ngikut aja. Yang dimuliakan ya Yesusnya. Yang diagung-agungkan ya Yesusnya. Kita cuma mengikuti saja. Itulah sebabnya Yesus menggunakan suatu gambaran memikul salib. Sekali lagi ini tidak dimaksudkan bahwa kita harus tersiksa, harus sengsara dan sebagainya. Tetapi kita self-denying. Tidak lagi mempertahankan akunya ini. Tapi sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya mari pagi hari ini kita semakin memahami apa yang Yesus maksudkan tersebut. Mengikut Dia, menyangkal diri dan memikul salib. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami semua diberkati berkelimpahan, sehat, berkemenangan, berhasil dan beruntung. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Berkelimpahan dalam nama Yesus Kristus. Amin.